Mengapa banyak orang yang merasa baru saja tengah bulan, uangnya sudah habis? Mengapa banyak orang merasa sulit untuk menabung? Bahkan musuhan sama teman dan saudara, gara-gara berhutang. Terlilit hutang bank atau banyak cicilan pinjol yang harus dibayar. Apakah mengatur keuangan itu begitu sulit? Assalamualaikum. Banyak orang yang masih bingung gimana caranya mengatur keuangan dan menabung. Padahal dari dulu kita zaman SD udah diajarin untuk menabung. Apa mungkin karena sekedar tahu doang dan belum begitu mengerti caranya gimana? Atau bisa juga karena memiliki sifat yang boros. Oke, video kali ini aku bakalan sharing kenapa orang-orang bisa boros dan gimana sih cara mengatur keuangan yang baik itu. Nah, anggap aja air ini adalah aliran pendapatan kamu. Kamu mendapatkan uang, baru aja terima uang nih ya, belum apa-apa sudah keluar buat cicilan apapun itu ya. Sisanya mengalir lagi. Harusnya sih buat nabung dana darurat, tapi nggak bisa nabung karena uangnya terpakai untuk makan di luar, makan di kafe. Alasannya sih buat cari suasana lain, hiburan, healing, dan lain sebagainya. Nah, udah oke ya sampai sini. Mengalir lagi, sisa uangnya harusnya ini buat nabung dana pendidikan. Semua orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik kan? Sayangnya, sekolah-sekolah terbaik itu mahal. Harusnya jangan cuma ngemeng doang, tapi usaha juga lalu nabung buat sekolah yang mahal tersebut. Tapi ternyata nggak bisa nabung juga. Duitnya keburu dipakai beli belanja-belanja online, sering terkena racun Shopee. Bisa-bisanya gue nggak tahu ada barang ini di Shopee. Rekomendasi barang-barang aneh cek. Hai guys, jadi kemarin aku baru aja beli barang. Nah, coba sekarang kamu cek semua aplikasi belanja online kamu mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, atau apapun itu. Lalu kamu jumlahkan dari bulan Januari 2023 kemarin sampai hari ini ya, dihitung semua pengeluaran belanjaan kamu. Habis itu kamu kasih tahu aku jumlah belanjaan kamu dari Januari sampai hari ini berapa juta sih? Coba komen di bawah ya. Pasti bakalan kaget tuh jumlahnya berapa. Karena habis buat belanja online, akhirnya anak-anak sekolah di sekolah yang biasa-biasa aja deh. Boro-boro buat nabung ibadah haji, umroh itu hanya sekedar wacana. Dan akhirnya sisa-sisa air hanya sekedar tetesan-tetesan saja. 2.000, 5.000. Pada akhirnya ikutan tantangan menabung 2.000 dan 5.000 daripada nggak nabung sama sekali. Ada yang gitu juga nggak? Coba komen di bawah. Terus gimana caranya supaya nggak kayak gitu? Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat pondasi keuangan. Ibarat kita mau bangun rumah, kalau pondasinya nggak kuat, kemungkinan besar rumah tersebut akan roboh. Lalu pondasi keuangan itu apa sih? Pondasinya adalah cash flow atau arus kas. Pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Udah kalimat basi itulah. Katanya basi, tapi kok pas praktek banyak yang nggak berhasil. Coba mulai sekarang pakai metode sisih, jangan pakai metode sisakan. Hal yang pertama yang harus kita sisihkan adalah pos utang, yaitu tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Kalau lebih dari itu, kemungkinan kita bakalan menjadi gagal bayar. Jangan sampai kalau punya utang ke temen atau saudara, posting di sosmed, lagi traveling ataupun jalan-jalan. Apa nggak malu ya? Kalau bisa sih jangan utang kalau nggak kepaksa-paksa banget ya. Yang penting bukan untuk barang konsumtif. Dan jangan pernah pinjam online karena bunganya itu harian, apalagi untuk modal bisnis. Kenapa? Karena bayar utang itu pasti, sedangkan yang namanya bisnis apalagi awal-awal belum tentu profit. Nah, itu yang harus benar-benar dicatat. Kalau belanja online jangan menggunakan pay later. Cuma gara-gara supaya dapat bonus, potongan diskon atau gratis ongkir tambahan. Mau-maunya aja aplikasi. Mendingan juga kita tuh ikutan affiliate, mau affiliate Shopee, TikTok,
pad kayak atau apapun itu. Biar dapat duit baru deh kita belanja tanpa merasa berdosa. Coba kita itu harus sedikit cerdas ya. Nggak usah belanja pakai duit pendapatan utama kita. Pendapatan utama itu hanya untuk pengeluaran kebutuhan-kebutuhan pokok setiap bulan. Atau coba-coba bikin channel YouTube deh biar dapat AdSense. Kan lumayan. Para YouTuber mama pasti udah pada paham lah ya. Tapi kan nggak gampang dapat followersnya. Tapi kan nggak gampang dapat subscribernya. Ya iyalah nggak gampang. Kalau emang gampang, semua YouTuber emak-emak itu pasti udah kaya raya dari AdSense ataupun dari affiliate. Belum apa-apa udah pesimis. Yang penting kita itu harus mencoba dan berusaha. Semangat. Oke, lanjut ke pos berikutnya. Untuk menabung minimal 10%. Syukur-syukur bisa lebih 10% dari pendapatan kita. Mau pendapatannya harian kek, mingguan kek, bulanan kek. Jadi ketika dapat gaji itu jebret, langsung potong 10 atau 20% dari pendapatan kita dan disisihkan di rekening yang lain. Oke, untuk pos proteksi minimal 10% dari pendapatan kita. Paling enggak kita tuh punya BPJS atau punya asuransi dari kantor juga boleh. Kalau di mana ada kondisi lagi nggak sehat, itu tercover jadi kita nggak usah ngeluarin duit. Lanjut untuk zakat, infak, dan sedekah minimal 2,5% sampai 10% dari pendapatan kita. Ingat ya, kalau zakat itu wajib, sedangkan infak dan sodakoh itu hukumnya sunnah. Jadi harus bisa bedakan. Nah, sisanya baru deh digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti makan, beli pulsa, bensin, jajan, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata orang itu kebalik, biasanya mendahulukan biaya kehidupan dulu dibanding biaya-biaya pos-pos yang tadi. Nah, teman-teman boleh mencobanya membalik prioritas seperti itu. Biar jadi dahulukan dulu buat menabung, baru untuk sisanya untuk kehidupan. Nah, untuk melengkapi pondasi keuangan, kita harus memiliki dana darurat 3-6 kali pengeluaran wajib kita. Kalau pengen aman-aman banget sih, sampai 12 kali lebih oke. Nah, fungsi dana darurat itu apa sih? Misalkan ada seseorang tiba-tiba di PHK. Setidaknya orang tersebut bisa bertahan hidup, menyambung hidup 3-6 bulan ke depan sambil dia mencari-cari pekerjaan yang baru. Karena orang tersebut punya dana darurat, jadi dia nggak usah minjem temen ataupun saudara. Nah, terus kalau kita punya dana darurat, pas ada sewaktu-waktu kita membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, kita tinggal ambil aja dari dana darurat. Jadi ngambilnya bukan dari tabungan. Pantesan aja tabungannya nggak kumpul-kumpul. Kalau pas butuh dana mendesak, itu ngambil dari tabungan, bukan dari dana darurat. Misalkan tiba-tiba kendaraan kita rusak, atau ada genteng bocor, atau mungkin ada saudara pinjam uang. Nah, ngambilnya itu dari dana darurat, jangan ngambil dari tabungan utama kita. Tapi ingat, kalau udah ngambil dari dana darurat, uangnya itu harus dikembalikan lagi. Misalkan kita ngambil dana darurat 500 atau 1 juta. Nah, setelah itu kita harus mengembalikannya lagi sesuai nominal. Paling nggak dicicil lah. Misalkan ya 100.000, 200.000 untuk mengembalikan dana darurat yang telah kita pakai. Jadi seolah-olah kita itu pinjem sama diri sendiri gitu ya. Jadi nggak usah pinjem sama orang lain, tetangga, saudara. Karena kalau kita pinjem sama teman atau saudara, itu biasanya suka jadi ada persoalan, konflik-konflik yang putuskan tali silaturahmi. Nah, jadi lebih enak kan kalau punya dana darurat. Dan di video selanjutnya aku akan membahas gimana caranya budgeting dari nol dan jangan terlalu banyak menabung di rumah ataupun di bank. Karena kalau misalkan kita kebanyakan nabung di rumah dan di bank, uang kita itu nggak akan bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.